Nama Humphrey Jemat tiba-tiba Dua trah Presiden Joko Widodo mengadu nasib ke jalur politik. Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan serius maju sebagai calon wali kota Solo, Jawa Tengah. Sementara menantunya, Bobi Nasution, juga mencalonkan diri sebagai wali kota Medan, Sumatera Utara. Seperti apa peluang dua generasi politik Jokowi? Akankah seberuntung sang ayah? Bersama saya Kenana, inilah cover Story One, jurus mumpung Gibran Bobi. Nama besar Joko Widodo sepertinya menjadi jurus ampuh bagi dua trah politiknya ketika mengadu nasib menjadi orang nomor satu di daerah. Si sulung Gibran Rakabuming Raka dan menantu Bobi Nasution seakan tahu betul kapan waktu tepat untuk berlayar mengarungi kuatnya riak politik kala angin dalam kendali sang ayah. Strategi mumpung ini memang tak salah dimainkan selagi Jokowi memiliki pengaruh mengakar. Khususnya bagi Gibran, darah Solo mengalir di dirinya. Sang ayah, Jokowi pun memulai debut dari Solo. Tentu bukan hal sulit untuk Gibran menaklukkan hati warga Surakarta saat tiket maju ke pilkada berada dalam genggaman. Sebelum Jokowi menjadi presiden, Jokowi ini kan sosok harapan baru. Ini loh, yang di luar oligarki politik kita, orang baru, rakyat biasa. Masa kemudian Pak Jokowi mau mempersiapkan anaknya lantaran tidak percaya terhadap kualitas kemampuan bangsa Indonesia lainnya. Ini kan seperti tidak mempercayakan Indonesia kepada the next leader of Indonesia. Posisi yang waktu itu Pak Jokowi sama. Pak Jokowi waktu itu di situ loh, orang baru loh. Gibran pribadi yang terpisah dari seorang Presiden Jokowi. Dan kita melihat sejak dilantik 2014 sampai hari ini, anak-anak Presiden begitu mandiri di dunia bisnisnya masing-masing. Dan ketika Gibran akhirnya berpindah dari ranah bisnis ke politik, itu juga saya pikir hak individu. Ya, artinya tidak bisa dibaca dengan perspektif dinasti politik. Langkah politik Gibran memang mengejutkan. Apalagi akhir Juli 2019 lalu, Jokowi pernah menyebut bila anak-anaknya tak tertarik terjun ke dunia politik. Jauh sebelumnya, 11 Maret 2018, Gibran juga pernah berucap kasihan rakyat bila ada dinasti politik. Tapi semua ungkapan itu berubah. Gibran balik arah. Putra pertama Presiden Joko Widodo itu mantap menatap pemilihan wali kota Solo. Kendati Gibran belum mendapatkan kepastian tiket dari politik partai, terutama PDI Perjuangan. Lazimnya politisi, lobi pun telah dimainkan Gibran, salah satunya dengan mengetuk pintu Teuku Umar. Saya sampaikan keseriusan saya untuk maju. Saya sampaikan juga bahwa karena saya sudah punya KTA PDIP, saya sampaikan ke Bu Mega bahwa saya tidak akan maju lewat independen seperti yang dikatakan di Solo kemarin. Itu tidak benar. Di Surakarta, tersiar kabar pintu DPC PDI Perjuangan masih menutup pintu untuk Gibran. Ranting-ranting di Solo memilih mengusung pasangan Ahmad Purnomo, Teguh Prakosa. Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudyatmo menyatakan akan mengambil langkah tegas bila akhirnya DPP PDIP memberikan rekomendasi mengusung Gibran di pemilihan Wali Kota Solo 2020.
Rudi juga berseloroh. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Gibran belajar dulu soal partai, termasuk pemikiran Bung Karno. Ya itu sah-sah saja, kader partai ketua umumnya boleh, nggak ada larangan. Ada dugaan kuat akan meminta rekomendasi itu, Pak. Dari... Oh, kalau itu urusan DPP ya biar DPP nanti yang memutuskan. Kalau saya terbuka, silakan saja semua yang mau ketemu Mbak Mega boleh. Kan kemarin kan yang diajukan kan yang penugasan dari partai kan tetap Pak Pur sama Pak Teguh yang dari anak ranting PAC. DPC kan tinggal membawa ke DPP aja. Saya sampaikan keadaan di Solo seperti apa, saya sampaikan keseriusan saya untuk maju. Jadi kalau di Solo kan saya sudah suan ke Pak Rudi, saya juga sudah suan beberapa senior PDIP. Ibu juga menyampaikan bacaan wajib ya seperti buku Indonesia Menggugat, Mencapai Indonesia Merdeka, Lahirnya Pancasila, dan Membangun Tatanan Dunia yang Baru. Semua buku Bung Karno yang bersifat wajib, termasuk Mas Gibran pun juga oleh Ibu disarankan membaca 4 buku tersebut selain ADART Partai. Namun lampu hijau sepertinya masih diberikan PDIP untuk Gibran. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menegaskan semua keputusan ada di pusat. Kalaupun kemudian di DPP itu sudah tutup, kemudian kita yang bersangkutan itu bisa mencalonkan melalui DPP partai. Jadi jenjang itu sebenarnya masih bisa dilakukan dan mekanisme itu bisa saja dilakukan. Jadi memang selama belum ada keputusan, kita membuka lebar pintu pendaftaran bagi siapa aja yang memang berminat untuk maju pilkada atau menjadi calon yang akan ikut pilkada melalui jenjang kepartaian tersebut. Di luar PDI Perjuangan, sejumlah parpol mulai melirik Gibran. Apalagi, Gibran memiliki bekal popularitas dan gizi politik yang gemuk. Kita memang melihat nanti sebesar apa elektabilitas dari Mas Gibran. Kalau memang ternyata itu menjanjikan, ya, dan kami merasa bahwa secara internal itu memang patut didukung, tidak ada yang menghentikan kami untuk mendukung itu. Ironis tapi memang lazim di negeri ini. Ya, tetapi menurut saya politik dinasti itu bukan sesuatu yang notabene negatif. Tak hanya si sulung Gibran, menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution pun turut menunjukkan minat untuk terjun ke politik. Apakah nasib baik untuk mendapatkan tiket dikantongi Bobi? Memang kita rasa kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di Kota Medan. Insya Allah kita yakin dan mantap maju. Tak serumit Gibran, langkah Bobi Nasution menuju Medan 1 ternyata tak banyak rintangan. Tiket dari partai politik sepertinya sudah di tangan. Mampukah Bobi unjuk gigi di tanah yang selama ini selalu bermasalah dengan kasus korupsi? Satu persatu, garis keluarga Presiden Joko Widodo mulai menatap indahnya peluang politik tanah air. Jika anak sulung Presiden Joko Widodo berniat menduduki kursi wali kota Solo, sementara sang menantu Bobi Nasution ikut terjun sebagai calon wali kota Medan. Mesin parpol pun telah disambangi Bobi demi mendulang dukungan. Siapa saja yang telah berkomitmen menjadi tim sukses Bobi Nasution? Memang kita rasa kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di Kota Medan.
insya Allah kita yakin dan mantap lagi. Kita pasti pertama lihat dulu kondisi atau permasalahan Kota Medan. Kita lihat dulu solusi Kota Medan cocoknya seperti apa, baru kita lihat nanti siapa pasangannya. Itu menurut saya lebih ke kriteria, bukan ke personal. Berbeda dengan Gibran, Bobi Nasution tak harus kerja keras memohon restu Ketua PDI Perjuangan untuk mendapatkan tiket calon wali kota Medan. Sokongan mesin partai koalisi pemerintah bulat mendukung pria kelahiran 5 Juli 1991 ini. Sementara partai oposisi mengaku sudah memperkirakan pemetaan yang akan mengisi kandidat dalam Pilkada 2020. Indikasinya sudah terlihat ketika kita membaca berapa jumlah pilkada yang akan dipertarungkan nanti di tahun 2020. Di Medan ada pilkada, di Kota Solo ada pilkada. Jadi memang asumsi kami bahwa ya yang berpeluang maju ya adalah si A, si B. Kita telah melakukan pemetaan, dan di dalam pemetaan kita itu memang ada nama Mas Bobi dan Mas Gibran yang keluar. Gitu. Itu penting untuk menunjukkan bahwa ini loh kerja partai itu mencintai negeri, bukan sekedar mencari jabatan. Nah, sehingga buat saya semua orang punya hak, tapi alangkah eloknya dan memberi contoh teladan kalau dimulai dari bawah. Demokrat kan memang sedang juga membangun suatu rencana untuk mendorong generasi-generasi muda untuk tampil untuk memimpin bangsa ini ke depan. Jadi kita beri kesempatan lah, ya, khususnya kepada generasi muda untuk tampil, ya, untuk bisa mengambil estafet kepemimpinan ke depan. Bobi Nasution memang dinilai masih awam menjelajahi urusan politik. Bahkan alumni Institut Pertanian Bogor ini tampak lebih santai menyikapi bursa calon wali kota Medan. Bahkan dalam buku catatan DPC PDI Perjuangan, sudah ada 10 nama yang mendaftarkan diri. Dari 10 nama tersebut, tidak tercantum nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, sebagai calon wali kota Medan. Namun dengan menyandang status sebagai menantu Presiden, Bobi dinilai lebih memiliki bahan bakar politik yang kuat. Saya kan masih masyarakat Medan juga. Kita lihat abang-abang semua kan merasakan juga apa yang terjadi di Kota Medan. Kira-kira kalau abang bisa merubah itu, pasti abang juga pengen merubah. Tidak ada kaitan dengan embel-embel, mungkin dengan ada kedekatan dengan Pak Presiden atau mungkin sebagai menantu Pak Presiden mungkin, atau memang murni kalau memang kedekatan sama Pak Presiden ya saya menantunya nggak mungkin nggak. Tapi tidak ada mendompleng itulah ya, tidak mendompleng ke hal itu ya. Ya, tidak mendompleng ke sana, ya tidak lah. Tentang pilkada, PDI Perjuangan punya mekanisme, ada pemetaan politik, ada usulan dari daerah, ada psikotes, dan psikotes ini juga berlaku buat semua. Sehingga bagi PDI Perjuangan, kami benar-benar mempersiapkan seseorang untuk menjadi pemimpin. Pemimpin itu lahir melalui sebuah proses, bukan tiba-tiba. Saya kira kalau memang Bobi maju dan kemudian juga Gibran maju, ini akan memperkuat tudingan bahwa keluarga Pak Jokowi sedang membangun oligarki politik atau dinasti politik. Ya, meski sebagai warga negara mereka punya hak yang sama dengan yang lain ya. Politik dinasti memang kerap tumbuh subur di negeri demokrasi. Mewariskan kekuasaan demi melanjutkan kejayaan seakan menjadi tradisi sakral politik. Ibu Mega membina seorang Puan Maharani itu dari bawah. Politik dinasti di tanah air memang terpupuk subur. Nama besar orang tua menjadi nilai lebih yang tak bisa ditolak. Hasilnya rekam jejak, kematangan politik, dan pengalaman birokrasi tak lagi dinilai penting. Haruskah negara terjebak pada warisan masa lalu?
Presiden Joko Widodo seperti sedang mengepakkan sayap terah politiknya. Tapi bayang-bayang Megawati Soekarno Putri kuat menyelimuti. Sang putra sulung Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution tengah mengincar satu tiket maju ke pemilihan wali kota 2020 lewat jalur DPP. Namun hingga kini, restu Megawati belum gamblang terdengar. Ya keputusannya nanti dari DPP melakukan pemetaan politik, survei, dan juga menyajikan hasil psikotes, nanti Ibu Mega yang mengambil keputusan. Jokowi memang bukan nahkoda partai layaknya Megawati ataupun Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi juga tak mewarisi darah tokoh besar tanah air. Namun, 2 kali terpilih sebagai presiden, hasil pemilu langsung disebut-sebut menggoda Jokowi untuk lekas merintis dinasti politik, menapaki jejak pendahulunya. Saya kira kita tidak perlu melihat latar belakang si A, si B, dan apakah ada politik dinasti di balik itu, ya, karena memang permasalahan ini sudah ada sejak cukup lama. Zaman Pak Harto kita kan memerangi KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kata nepotisme itu memanfaatkan quote and unquote posisi saya misal untuk narik anak istri semua di jabatan publik gitu. Tapi sebaiknya tetap mengikuti prosedur dan proses serta tahapan. Ibu Mega membina seorang Puan Maharani itu dari bawah, dari pengurus partai masuk ke anggota DPR beberapa periode. Itu adalah jenjang pembinaan. Nah sekarang yang terjadi apa? Misalnya Pak SBY ke AHY, itu kan tiba-tiba tidak ada sistem pembinaan politik untuk AHY. Sama dengan Gibran. Gibran ini harusnya dididik dulu. Kemarin kan baru daftar ke mendaftar di PDIP. Itu langkah bagus pertama. Tapi kemudian langkah-langkah selanjutnya apa? Kan belum ada. Riuh menyambut rencana majunya Gibran dan Bobi dalam pemilihan wali kota Solo dan Medan boleh jadi hanyalah tes ombak, mengingat pengalaman keduanya di kancah politik masih terbilang minim. Kalaupun popularitas Gibran dan Bobi saat ini dinilai cukup tinggi, diyakini popularitas itu tak lepas dari ketenaran Jokowi sebagai presiden. Lantas, jika Gibran dan Bobi maju dalam pemilihan wali kota, bagaimana peluang mereka menang? Layakkah mereka ataukah majunya mereka sekedar aji mumpung? Indikasinya sudah terlihat ketika kita membaca berapa jumlah pilkada yang akan dipertarungkan nanti di tahun 2020. Di Medan ada pilkada, di kota Solo ada pilkada. Jadi memang asumsi kami bahwa ya yang berpeluang maju ya adalah si A, si B. Kita telah melakukan pemetaan, dan di dalam pemetaan kita itu memang ada nama Mas Bobi dan Mas Gibran yang keluar. Saya pribadi menolak politik dinasti, karena itu kebanyakan dari politik dinasti itu menjadi gurita ya, yang kemudian merusak tatanan demokrasi itu sendiri gitu ya. Buat Gibran dan Bobi itu maju hak-hak beliau saja. Buat PKS sendiri, majunya beliau itu adalah tinggal kita lihat dia mau mengajukan kemana. Buat PKS mendaftar ya silahkan mendaftar. Tapi buat PKS ketika dia mendaftar, welcome. PKS sungguh pun kita boleh dikatakan oposisi yang konstruktif atau oposisi yang bermartabat kepada pemerintah pusat, bukan berarti turun ke daerah seperti itu apa adanya, enggak. Sepintas, seperti tak ada yang salah dalam praktik dinasti politik yang lazim di tanah air. Apalagi setiap individu memiliki hak konstitusional
untuk berpartisipasi dalam pemilu. Memang dulu ada undang-undang yang sebenarnya melarang yang berhubungan dengan struktur darah, keluarga, adik, kakak, dan sebagainya. Tapi MK membatalkannya. Alangkah baiknya menunggu Pak Jokowi selesai melaksanakan tugasnya sebagai presiden. Karena akan lebih baik itu, akan lebih cantik, apapun hasilnya tidak akan mencederai nama baiknya Pak Jokowi. Ini pembelajaran politik bagi sejarah Indonesia. Mas Gibran akan menorehkan tinta positif atau kemudian tercatat oleh sejarah ikut-ikutan menorehkan tinta negatif di pemerintahannya Pak Jokowi. Kenapa? Itu tadi. Karena kali pertamanya dalam sejarah ada anak presiden maju sebagai wali kota. Dinasti politik berpotensi melemahkan fungsi pengawasan. Jika itu terjadi, maka keadilan, kejujuran, dan amanat rakyat pun terancam terabaikan.